The Northside Boys are a group of supporters of Bali United which occupy the North Kurva. They are famous in Indonesia for their chanting and choreography. I got a chance to catch up with them for a rare interview. Welcome to the interview, and I'm really happy to be interviewing one of the members of Northside Boys to learn more about this movement, which is just 5 years old and has done wonderfully well over the last 5 years. And I really wanted to know what the whole process has been like. So obviously the first question that comes to my mind is how and why was Northside Boys formed? Awal mulanya dari teman-teman sendiri, mungkin NSB itu juga semua tanpa ada artinya semua berjalan dengan apa adanya. Kita dulu teman-teman semua mungkin mempunyai beberapa orang punya visi yang sama, yaitu lepas dari manajemen, tidak ada terikatan, tidak ada ketergantungan. Mungkin itu yang mengawali awal dari pemikiran teman-teman. Dan masalah nama sendiri itu juga semuanya berjalan apa adanya. Kita tidak pernah terpikirkan untuk masalah nama untuk menjadi Northside Boys 12, NSB 12. Itu hanya mungkin masalah nama itu hanya ucapan saja buat teman-teman Tribun Utara pada saat itu. But how was it like before the Northside Boys in the stadium? What was the culture like before? Dan sebelum terbentuknya NSB juga kita sebenarnya juga bagian dari Semeton Dewata, tapi karena kita mengetahui Semeton Dewata itu di bawah manajemen, dan pada akhirnya kita mempunyai satu visi pergerakan, yaitu independen. Okay, so you guys broke away from another group, but why would you do that when you already had this existing group called Semeton Dewata? Ya, awal mulanya mungkin sesimpel kita mempunyai pemikiran yang berbeda dengan salah satu komunitas di Bali United, yaitu Semeton Dewata, yang dimana dulunya mungkin saya dan beberapa teman-teman di situ merasa cara mendukung kita sedikit berbeda. Artinya kita mempunyai semangat yang beda dari komunitas yang sudah ada. Kita lakukan di tribun, tapi mungkin mereka menganggap itu berbeda, dan pahamnya dari pemahaman mereka juga berbeda, dan akhirnya kita membuat sesuatu yang ya bagi kita itu adalah passion kita. From what I've observed, I feel that Balinese culture is extremely different from the culture that is represented in the Tribune, especially in the North Tribune. And this is something which I wanted to ask, is that, you know, how have the Balinese people accepted this very different style and culture? Ya, untuk masalah perbedaan budaya, yang pertama mungkin satu, kalau kita samakan sama budaya di Bali, ya mungkin di Bali masyarakatnya dan orang-orang yang saya lihat udah biasa menerima perbedaan budaya itu sendiri ya. Di Bali banyak ada agama, mungkin bisa dibilang miniaturnya Indonesia. Di sini mau ada orang asing pun kita masih bisa toleransi, dan masyarakat Bali udah biasa dengan perbedaan budaya itu, asalkan ya kita nggak mengganggu satu sama lain, kita saling menghargai aja. Dan jika dihubungkan dengan di kondisi di sepak bola sendiri, di stadion terutama, beberapa aksi-aksi kita yang mungkin memang berbeda dengan budaya yang ada pada umumnya di Indonesia, yaitu mungkin tadi disebutkan kita sebelum ke stadion ada minum, dan mungkin pada saat di tribun kita ada buka baju, ya meyakinkan hal-hal seperti itu. Ya kita fokus pada tujuan kita aja di tribun. Kita punya pandangan sendiri, kita punya tujuan sendiri, yang penting tujuan kita support kepada tim. Untuk masalah omongan orang di luar sana, ya kita cuek aja ya, yang penting kita jalanin apa yang kita yakinin, dan pada akhirnya semua elemen yang ada di sini ya menghargai itu, karena memang cara kita cara kita yang menurut kita yang paling benar. Urusan mereka percaya atau tidak, ataupun ada yang tidak suka, ya kita tidak peduli. Dan tapi pada akhirnya mereka yang mengakui bahwa beberapa aksi-aksi kita ya memang sangat dibutuhkan oleh tim.
So Northside Boys is just 5 years old, and within this 5 years, all have achieved remarkable things. But I'm guessing you must have had some sort of influence when it comes to Indonesian football fans. You must have seen some fan movements and observed them in a way, and you wanted to take experiences from their culture and bring it back to Bali. So, who are your influences in Indonesian football? Dari mana kita belajar? Ya mungkin beberapa teman-teman supporter di Indonesia udah ada yang tahu, mungkin dari PCS, dari mungkin di Jackmania dan supporter-supporter lainnya di Indonesia. Tapi memang kita banyak menggunakan paham ultras dari BCS itu sendiri, karena apa yang kita lihat beberapa dari Sleman sendiri, ya mereka mampu berdiri di kakinya sendiri tanpa ketergantungan di bawah manajemen. This is something which I wanted to clarify. So is Northside Boys ultras or hooligans or casuals, or is it just like a mix of everything? Kalau teman-teman NSB sendiri, awalnya kita nggak pernah kepikiran untuk ngikut gaya ultras atau hooligan. Awalnya kita sama sekali nggak pernah sampai kepikiran seperti itu. Dulu awalnya, kalau saya bisa cerita sendiri, saya dulu sesimpel memberitahu kepada teman cara mendukung supporter itu mungkin sebaiknya berdiri dan bernyanyi selama pertandingan itu berlangsung. Sesimpel itu dulu awalnya. Kita nggak pernah peduli kita mau ke stadion pakai pakaian casual, kita nggak pernah berpikiran untuk harus gaya ultras. Tapi apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan di sini, ya menurut kita itu yang harusnya dilakukan oleh supporter. Kita beberapa ngambil gaya dari ultras, misalkan mereka cara mendukung mereka 2 kali 45 menit berdiri. Ya menurut kita itu bagus. Ya kita lakukan itu di tribun, karena jika pertandingan itu berlangsung tanpa ada chant-chant dari supporter, ya sama aja kita seperti nonton sebuah hiburan bioskop lah. Ibarat kita cuma datang ke stadion, cuma nonton dan tepuk tangan saat acara itu selesai. Dan untuk masalah cara style kita sendiri juga, beberapa teman-teman ada yang menggunakan style seperti casual hooligan, seperti itu. Ya kita biarin aja mereka mau gaya seperti apa, ya kita cuek, asalkan mereka ikut rules kita. Ya kalau udah di tribun utara, berdiri bernyanyi selama 2 kali 45 menit selama pertandingan berlangsung. Dan kita lebih senang menyebut diri kita Bali United fans. Kita nggak ada menyebut diri kita ultras atau hooligan atau yang lainnya. Tapi ya kita banyak meniru hal-hal positif yang di luar sana lakukan. Ya kalau dari segi stylenya mungkin kebanyakan teman-teman ada yang ikut ke casual. Kalau gaya mendukungnya lebih ke ultras sih saya lihat. Jadi kita fokus mendukung tim kita selama pertandingan itu berlangsung. Mungkin itu aja. Dan sampai saat ini mungkin juga banyak yang menanyakan teman-teman NSB, apakah kita kiblat ke ultras, apa kita kiblat ke hooligan. Ya teman-teman di sini sih cuma bisa menyampaikan, ya kita Bali United fans, kita nggak ada menyebut diri kita ultras atau diri kita hooligan. Itu aja mungkin. This is a question which I don't know whether I should be asking you guys, but I might as well. Many fans in Indonesia humor Bali to be the England of Indonesia. Why do they say that, and what is your opinion about it? Ya kalau kita dibilang Bali rasa London atau Bali seperti Inggris, ya kita syukurin aja, karena ya siapa yang nggak tahu London sama Inggris. Tapi mungkin kalau saya pribadi, mungkin mereka mengucapkan kalimat itu ya mungkin awalnya, kalau saya ambil sisi positifnya, mungkin karena kita yang pertama menyanyikan chant-nya You Never Walk Alone itu di Indonesia. Mungkin sebelumnya udah nada yang sama dinyanyikan sama The Jackmania, tapi versi Indonesianya. Dan pada saat itu The Jackmania bilang kita ngikut lagunya, dan akhirnya ya kita gunakan aja versi aslinya. Dan orang-orang di Liverpool yang menggunakan lagu itu juga nggak ada mempermasalahkan kita sampai saat ini. Dan lagu itu ya menurut
kita ya bagus untuk dinyanyikan, kenapa enggak. Tapi ya balik lagi, kalau kita dibilang Bali rasa London ya nggak apa-apa, kita cuek aja. Yang penting ya kita tetap yakinin apa yang kita yakinin, kita jalanin apa yang kita yakinin. So this is something which I ask most fan groups, especially if they've done a lot of choreographies in the Kurva. So which one is your first choreography and which one do you think is the most memorable one so far? Koreo pertama kita waktu itu dengan bertulisan tulisan Bali, itu koreo pertama kita. Ya mungkin bisa dibilang itu permulaan kita, percobaan kita lah dari teman-teman untuk membuat sesuatu yang baru di tribun, karena mungkin biasanya kita cuma nyanyi sampai akhir pertandingan, tapi kita juga ingin mencoba sesuatu yang apa yang belum kita lakukan. Akhirnya kita coba, ternyata ya lumayan berhasil, karena di satu sisi kita juga punya kendala masalah tribun stadion yang kurang mendukung lah kalau kita melakukan aksi koreografi yang bisa kita tiru dari supporter luar itu sendiri. Kalau koreo yang paling berkesan buat teman-teman di NSB sih, yang paling berkesan adalah yang Jalak Bali itu sendiri, yaitu dengan tema The Beginning of History. Itu koreo 3D pertama kita, dimana kita waktu itu benar-benar tidak menyangka bisa dibilang kita berhasil membuat koreo itu. Dan yang paling berkesan lagi, tema koreo itu digunakan oleh klub kita sendiri, sampai mereka membuatkan sebuah t-shirt di store mereka dengan desain The Beginning of History. Itu kita maknai sebagai gimana awal mulanya bangkitnya sepak bola di Bali itu sendiri. Kenapa kita mengangkat tema itu, ya karena kita menganggap ya Bali United adalah awal dari sejarah sepak bola. I've seen a lot of flags and small banners hanging from the Kurva, and which I'm guessing is flags and banners which belong to individual subgroups under NSB. So, you know, how many subgroups are there at NSB as of now? Ya, untuk sub di bawah NSB sendiri, mungkin saat ini yang sudah tercatat oleh teman-teman ada sekitar 68 sub di bawah NSB, dan itu sebelumnya mungkin ada lebih dari itu, tapi akhirnya kita kemarin sempat membuat koordinasi bersama teman-teman agar lebih mudah untuk mengatur ketika nanti kita membuat aksi-aksi di tribun. Untuk umurnya, kisaran umur teman-teman dari NSB sendiri bisa dibilang mungkin masih SMA. Kebanyakan teman-teman dari SMA dan kuliahan di sini. Dan di mana subnya itu NSB mungkin di beberapa provinsi, mungkin akhir-akhir ini kita dengar ada yang beberapa titik di Pulau Jawa, tapi mungkin kurang terorganisir oleh kita. Yang sering kelihatan di kita mungkin daerah Jabodetabek, Jakarta, karena mungkin banyak perantauan di situ dan mereka yang sering mewakili teman-teman NSB ketika away di daerah Pulau Jawa itu sendiri. Interesting. There's a lot of subgroups, but so what is the process behind which a subgroup is formed, and what are the particulars that need to be fulfilled, and how do people go about forming a subgroup? Kalau cara masuk atau membuat sub itu sendiri, awalnya kita nggak ada aturan. Yang penting teman-teman punya kumpulan yang mungkin satu visi, satu misi, dengan rules di Tribun Utara bisa membuat satu sub. Dan kemarin untuk cara resminya ya kita udah buka di lewat, kalau offline-nya kita ada pendaftaran di NSB Merchandise di toko kita, dan untuk cara online-nya kita by email untuk teman-teman yang akan mendaftar. Tapi itu awalnya sifatnya nggak terlalu urgent, tapi pada akhirnya kita harus melakukan hal itu karena mau nggak mau kita harus mengorganisir beberapa teman-teman yang mempunyai jumlah bahasanya mungkin anggotanya yang banyak lah, seperti itu. So we come to the end of the interview, and thank you so much for sitting with me and talking about Northside Boys and Bali United. And there's one last question which I wanted to ask, and this is of course what
I would be expecting to see if I come back to Bali maybe 2 years down the line or 10 years down the line. So what are the future plans for Northside Boys? You know, what is it going to look like in 10 years time here at the Stadium Capitan Dipta? Kalau untuk planning kita sama sekali nggak punya planning ke depan apapun itu, karena dari awal teman-teman NSB juga emang nggak selalu merencanakan sesuatu itu, kecuali memang kayak aksi koreo itu memang direncanakan. Tapi kalau planning ke depan apa yang mau kita buat dan lain-lain itu semuanya berjalan dengan apa adanya aja, berjalan seiringnya waktu. Kalau aksi kita lebih menyesuaikan kondisi apapun nanti yang terjadi pada saat kondisi itu, ya kita akan naikkan isu itu di aksi-aksi kita. Jadi kalau planning ke depan kita sama sekali nggak pernah memikirkan, dan kita nggak akan peduli masalah rencana-rencana itu. Kita berjalan apa adanya, kita intinya kita akan terus jalan.